pembatasan materi. Uji normalitas merupakan sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak? Uji normal berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Metode klasik dalam pengujian normalitas suatu data tidak begitu rumit. Uji statistik normalitas yang dapat digunakan diantaranya chi-square, Kolmogorov, Smirnov, Lilliefors, Shapiro-Wilk, dan Jarquidera. 1. Uji normalitas chi kuadrat. Dalam menyelesaikan pengujian chi kuadrat terdapat langkah-langkah sebagai berikut. A. Merumuskan hipotesis. B. Menentukan nilai uji statistik. C. Menentukan taraf nyata. D. Menentukan kriteria pengujian hipotesis. Dan E. Memberikan kesimpulan. 2. Uji normalitas Lilliefors. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui penyebaran dari distribusi data, apakah data menyebar secara normal atau tidak. Uji normalitas dengan pendekatan Lilliefors disebut uji pendekatan non-parametrik. Hal ini dilakukan jika kelompok sampel yang digunakan dalam sebuah penelitian diasumsikan kelompok kecil. Sekarang di sini saya akan membahas tentang SPSS. Apa sih SPSS itu? SPSS adalah singkatan dari Statistical Package for the Social Sciences. Ini adalah program aplikasi yang paling banyak digunakan untuk analisis statistik dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk sosial, kesehatan, bisnis, dan pendidikan. SPSS memungkinkan pengguna untuk melakukan analisis data yang kompleks dengan antarmuka yang efektif dan mudah digunakan sehingga cocok untuk peneliti, analisis data, dan mahasiswa. Kita masuk ke langkah yang pertama. Langkah yang pertama, siapkan data untuk diujikan normalitas. Misalkan ada 3 variabel, ada X1, X2, dan Y. Kemudian langsung dikopikan data di data view yang paling bawah yang di samping variabel view. Kemudian setelah kita masukkan datanya, langsung masuk ke analyze, kemudian regression, dan linear. Dan kita masuk ke langkah yang kedua. Masukkan variabel sesuai dengan kolomnya. Variabel independen di kolom independen dan variabel dependen di dependen. Seperti biasa pada contoh gambar 4A dengan cara mengklik panah yang telah dilingkari merah pada gambar. Di situ ada 3 data seperti profit, EVA, dan saham. Itu kita masukkan di dependen. Setelah itu udah kita masukkan data yang ketiga itu, terus kita lihat gambar yang kedua, ada lingkaran merah di statistik, kemudian kita plot dan save, kemudian klik statistik dan kita masukkan ke langkah yang ketiga. Kita masuk pada langkah ketiga. Langkah ketiga yaitu ada beberapa poin yang perlu diperhatikan seperti pada gambar di samping. Yang pertama, estimate dan model fit di checklist, ya, itu guna memunculkan mode summary dan tabel T dan tabel F. Yang kedua, covariance matrix dan collinearity diagnosis di checklist, ya, guna untuk memunculkan nilai FIF dan toleransi guna untuk uji multi covariance, ya. Yang ketiga itu Durbin et Watsos, ya, gunanya untuk uji auto relasi. Setelah itu klik continue. Setelah itu masuk pada langkah keempat, ya, kita masuk untuk dengan mengklik plots, ya, seperti pada gambar di bawah, kemudian muncul gambar yang ada di bawah, ya, on samping. Nah, untuk langkah keempat ini isi sesuai dengan gambar yang di sebelah kiri.
gambar sedikit saya jelaskan, itu sheet dan spread ya, ini diisi guna untuk memunculkan gambar scatter plot ya, untuk menguji heterogeneisitas ya, dan untuk normal probability. Plot diisi untuk memunculkan plot, juga untuk normalitas, kemudian klik continue, lalu masuk ke save. Nah, setelah kita klik save, maka isilah sesuai dengan gambar di samping yang sudah di kolom merah ya. Di sini yang sudah di kolom merah itu untuk memunculkan data residual Ostradides yang nantinya dapat digunakan untuk mengatasi apabila tidak lolos uji asumsi klasik, dan apabila setelah dilakukan selanjutnya klik continue lalu OK, maka keluar output SPSS yang kita butuhkan. Nah, pada dasarnya uji normalitas yang umum digunakan ini adalah P-plot dan Kolmogorov-Smirnov. Untuk uji P-plot ini sudah dibahas pada bab sebelumnya, dan pada pembahasan kali ini kita hanya dapat membahas tentang bagaimana cara membaca datanya. Nah, pada bab sebelumnya juga kita sudah membahas tentang bagaimana cara memunculkan data residu unstandardized yang nantinya akan kita gunakan untuk uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Nah, selanjutnya yang pertama kita bahas adalah uji normalitas dengan menggunakan P-plot. Nah, dikatakan data yang kita gunakan normal apabila gambar P-plotnya memperlihatkan titik-titik yang ada pada gambar mengikuti dan tidak jauh dari garis diagonal. Bisa dilihat pada gambar di sebelah bahwa titik-titik agak menjauh dari garis diagonal, sehingga dapat dikatakan data yang kita gunakan itu kemungkinan tidak normal. Untuk memastikannya, kita bisa menggunakan uji normalitas yang kedua, yaitu dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Adapun langkah-langkah uji Kolmogorov-Smirnov adalah dengan kembali mengklik analisis. Setelah itu pilih bagian non-parametric thesis. Di bagian non-parametric thesis, klik legalize dialogs. Setelah itu, klik bagian 1 sampel KS. Setelah mengikuti langkah pada gambar tersebut, kita lanjut dengan memasukkan data residual unstandardized. Setelah itu, klik OK. Pada gambar sebelumnya, perhatikan lingkaran merah pada tulisan unstandardized residual. Lingkaran merah itu menunjukkan pada unstandardized yang telah dimasukkan untuk uji Kolmogorov. Setelah itu, klik OK dan akan muncul tabel seperti berikut. Pada tabel ini, kita dapat melihat nilai asymmetric to tail sebesar 0,5005 atau 0,5005. Syarat lulus uji normalitas adalah nilai asymmetric to tail 0,05, sehingga data pada contoh kali ini dikatakan tidak normal karena nilai-nilai asymmetric to tail 0,05. Pada contoh data kali ini kita dapat mendapati data yang kita gunakan tidak normal, sehingga kita harus melakukan pengobatan untuk menormalkan data yang akan kita bahas di bab berikut. Kesimpulan materi normalitas data. Normalitas data adalah syarat penting dalam analisis statistik, khususnya jika ingin menggunakan metode statistik parametrik seperti regresi, ANOVA, atau uji T. Data dikatakan normal jika distribusinya menyerupai bentuk kurva lonceng atau bell curve. Tujuan uji normalitas data sendiri adalah
untuk memastikan bahwa data residual atau variabel yang dianalisis mengikuti distribusi normal, sehingga hasil analisisnya menjadi valid dan dapat diinterpretasikan dengan benar. Uji normalitas secara visual dan statistik. Visual, histogram, pivot, dan boogie plot. Jika titik-titik mendekati garis diagonal, data cenderung normal. Statistik, Kolmogorov-Smirnov, dan Shapiro-Wilk adalah dua uji statistik yang sering digunakan. Hasil uji dilihat dari asim-sig. Jika dinilai lebih dari 0,05, maka dianggap data berdistribusi normal, dan jika kurang dari 0,05, maka data tidak normal. Jika data tidak normal, maka perlu dilakukan transformasi data, misalnya seperti logaritma, square root, atau Box-Cox, atau dapat menggunakan metode non-parametrik sebagai alternatif. Selanjutnya, kita bisa diskusi dan tanya jawab di kolom komentar.